kali ini gue pengen sharing perjalanan gue sampai dengan touchdown di Brisbane, dan ini adalah hari keempat gue ada di Australia. Teman-teman juga tadi udah lihat perjalanan gue kurang lebih dari 2017 sampai dengan hari ini. Tepat di Mei 2017 gue wisuda, dan sama seperti wisudawan lainnya yang berpikir abis lulus mau ngapain atau mau kemana. Nah itu juga sih waktu itu yang gue pikirin. Dan saat itu gue masih ada di momen ngotot-ngototnya pengen jadi dosen. Nah which is gue harus S2, dan saat itu pengennya ke UGM. Kurang lebih gitu ceritanya. Dan udah pasti butuh TOEFL kan untuk daftar. Akhirnya gue mutusin untuk belajar bahasa Inggris ke Pare di Jawa Timur ya, di kampung Inggris. Pasti teman-teman familiar dengan tempat ini. Nah itu gue berangkat masih lebaran kelima. Terus gue inget banget gue naik bus selama 32 jam. Jadi gue berasa mateng banget di bus. Dan ya itu pokoknya jadi salah satu experience yang memorable banget sih sampai dengan hari ini. Singkatnya, di bulan ketiga gue ada di Pare, gue coba-coba nih ambil satu kelas, namanya kelas writing IELTS. Pada saat itu gue nggak ngerti IELTS itu apa, tapi gue ya nggak tahu, tiba-tiba penasaran aja. Dan ternyata yang ngambil kelas itu cuma 3 orang, dan 2 orangnya adalah anak gap year yang baru lulus SMA. Iseng-iseng kita ngobrol tentang mau kuliah kemana. Mereka tanya gue mau kuliah kemana, ya gue bilang gue mau kuliah ke UGM dan mau ambil TOEFL. Cuma ini iseng-iseng aja sih pengen nyoba kelas ini. Terus 2 orang ini, 2 anak gap year ini bilang pengen kuliah ke luar negeri. Yang satu pengen ke Melbourne, yang satu pengen ke Toronto ya kalau nggak salah. Dan tiba-tiba salah satunya ngebercandain waktu itu. Jadi, "Kak, kenapa nggak kuliah S2 di luar negeri aja? Kan di dalam negerinya udah, S2-nya ke luar negeri guys." Itu waktu itu dia cuma bercandaan doang. Dan setelah itu gue pulang. Nah singkatnya, tapi bercandaan itu tuh kayak jadi pikiran di kepala gue. Dan akhirnya gue scroll Instagram, tiba-tiba gue lihat teman gue lagi upload lagi kuliah di UGM S2 ya. Terus gue mikir, gue udah nunda kuliah, terus udah belajar bahasa Inggris capek-capek. Terus gue mikirnya kayaknya gue harus ngerubah mimpi gue deh. Nah sejak saat itu gue menghapus mimpi gue untuk kuliah di UGM dan di dalam negeri, dan gue ganti ke kuliah ke luar negeri, walaupun saat itu gue belum menentukan negaranya mana. Nah dari saat itulah, di bulan keempat itu gue di Pare, baru gue benar-benar mulai terjun ke IELTS dan mulai ngedalamin IELTS kayak gitu ya. Mungkin beberapa orang belum familiar dengan IELTS, yaitu kurang lebih hampir sama lah dengan TOEFL. Mungkin teman-teman bisa cari nanti perbedaannya apa. Jadi dari bulan keempat sampai ke bulan terakhir, yaitu gue fokus belajar IELTS untuk dapetin sertifikatnya dan apply beasiswa. Sampai akhirnya di bulan terakhir gue udah dapat sertifikat IELTS. Waktu itu skornya yang ngepas banget, tapi masih cukup untuk apply beasiswa. Jadi di tahun 2018 gue balik kan ke rumah dengan posisi yang masih pengangguran. Belum punya pekerjaan. Tapi waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk balik ke sekolah, pengen ngajar lagi, karena nggak mungkin kan diam-diam aja, dan juga buka private di rumah. Jadi di 2018 beasiswa pertama kali yang gue apply, beasiswa luar negeri, itu namanya beasiswa AAS. Pasti banyak yang tahu ya, Australian Award Scholarship AAS. Jadi dari pemerintah Australia, which is peluang untuk lolosnya itu sedikit banget, karena memang intention mereka itu lebih ke kayak daerah-daerah tertentu, kayak ada list-list daerah tertentu, dan lebih banyak ditujukan untuk anak-anak S3. Jadi untuk S2 sendiri yang dibuka secara reguler ya, maksudnya secara umum itu memang kuotanya tuh dikit banget. Dan gue sadar sih kompetitornya waktu itu memang orang-orang yang keren-keren banget sih ya menurut gue. Jadi kayak gue sadar diri sih saat itu, saat nggak lolos. Tapi jujur sedih banget, karena itu kayak beasiswa yang pertama gitu kan lah, masih menggebu-menggebunya cari beasiswa, gagal lagi kan. Tapi ya udah, enjoy aja. Terus 2018 berlalu, masuklah di 2019. Masih di 2018. Di 2018 akhir gue nyoba LPDP gitu ya, dan masih nggak lolos juga ya. Gue sadar sih waktu itu usahanya belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Gue sadar diri saat itu. Akhirnya di 2019 akhir, di Desember, gue coba lagi LPDP, dan akhirnya di 2019 inilah gue dapet rezekinya di LPDP. Nah
kenapa gue baru kuliah di 2021 pertengahan lagi ya. Jadi kayak pertanyaannya selama 2020 gue kemana gitu kan. Ya jadi selama 2020 itu gue nyiapin IELTS, karena kan IELTS gue masih kurang untuk apply ke kampus gitu kan, untuk dapetin LOA atau surat diterima di suatu kampus. Nah jadi selama 2020 itu juga gue memang punya amanah pekerjaan yang belum bisa gue tinggalkan, karena gue harus menyeimbangkan antara mimpi dan juga pekerjaan. Jadi memang ya waktu itu gue harus membagi diri sih antara belajar buat IELTS dan juga kerja. Jadi memang ya keduanya penting, jadi gue nggak pengen salah satunya terkorbankan. Sampai akhirnya di 2020 itu memang jadwal tuh padat ya, udah mulai COVID juga, udah mulai banyak kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan. Ya udah akhirnya 2020 terlewati dan itu gue belum tes IELTS sama sekali di 2020. Gue tes IELTS akhirnya di Februari 2021 dan itu juga gagal, ada skor yang kurang. Dengan berbagai cerita lah ya. Terus akhirnya di bulan Juni itu gue udah menekatkan gimana ya? Gue udah menguatkan diri, pokoknya di tes ini harus lolos dan gue harus kuliah di tahun ini. Akhirnya di bulan Juni 2021 gue tes IELTS dan bersyukur skornya cukup untuk dapetin LOA. Jadi gue ngurus LOA itu cuma kayak sekitar 2 mingguan gak sampai, itu udah dapet LOA dari kampus. Dan bulan Juli tanggal 19 gue udah mulai orientasi secara online, karena posisinya waktu itu masih online. Gue gak ada keinginan untuk nunda perkuliahan. Jadi waktu itu memang posisinya kuliah online. Jadi semester pertama gue di Juli 2021 sampai November kemarin itu online. Jadi ada beberapa pertimbangan sih kenapa akhirnya gue memilih untuk tetap kuliah gitu ya, nggak nunda gitu. Jadi yang pertama, gue pengen ngerasain aja sih gimana kalau posisinya gue jadi student gitu ya, jadi siswa. Karena kan selama ini ya gue jadi guru gitu kan, kayak belajar online sama anak-anak, gue jadi guru. Dan gue tuh pengen ngerasain gimana sih kalau jadi mahasiswa online gitu. Jadi gue jadi kayak bisa jadi evaluasi dan refleksi buat gue pribadi, kalau jadi guru gue harus gimana. Dan juga gue bersyukur gitu dari kelas online tuh gue dapet banyak insight untuk diterapkan di Indonesia gitu, khususnya ketika belajar online sih. Nah itu sih pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, karena waktu itu juga waktunya udah mepet dan akan sangat tergopoh-gopoh mungkin ya bahasanya mungkin tergopoh-gopoh kalau gue memutuskan untuk berangkat. Dan posisinya emang belum dibuka juga kan border negara Australia pada saat itu. Ya udah akhirnya gue menikmati aja kuliah online kayak gitu. Dan jujur kuliah online itu menurut gue tidak menyenangkan. Banyak tidak menyenangkan walaupun ada menyenangkannya. Salah satu yang menyenangkan adalah kalau gue lagi capek, gue bisa off cam dan bisa tidur-tiduran sambil kuliah. Mungkin itu ya, bercanda. Ya, tapi stressful sih menurut gue, dan gue sangat appreciate teman-teman yang bisa bertahan kuliah sampai bersemester online ini. Kalian luar biasa sih menurut gue. Dan ya gue berdoanya semua segera membaik dan teman-teman bisa kembali ke kampus, karena itu juga sih yang gue rasain gitu. Jadi karena gue pernah ngerasain S1 dan ya selesai semester pertama gue langsung ngurus visa dan persiapan lainnya karena banyak yang harus disiapin. Sampai akhirnya ada pengumuman bahwa Australia bakalan buka border waktu itu per 1 Desember, tapi sayangnya waktu itu harus dipending sampai dengan 15 Desember. Dan bersyukurnya setelah 15 Desember sampai dengan hari ini nggak ada penutupan kembali sih. Berdoanya sih nggak ada penutupan kembali, karena masih banyak banget teman-teman di Indonesia yang bakalan kuliah kesini. Dan gue paham gimana sedihnya kalau misalnya mereka nggak bisa kesini gitu ya. 31 Desember gue tes PCR di Jakarta, dan tanggal 1-nya baru gue flight dari Jakarta, dari CGK ke Changi, Singapura, dan transit lama di Singapura, baru ke Sydney, dari Sydney baru ke Brisbane. Jadi kurang lebih total perjalanan 23 jam. Ya, menguras tenaga tapi kayak terbayarkan. Selama 2017 sampai 2022 ini ada banyak banget pelajaran dan pengalaman hidup yang gue alamin, dan itu benar-benar menyadarkan gue betapa rencana Tuhan itu selalu lebih indah daripada rencana kita manusia.
2018 gue benar-benar stressful, benar-benar sedih ketika nggak lolos beasiswa. Ternyata Tuhan memang desainnya tuh kayak gitu, Tuhan emang rencanainnya tuh kayak gitu. Jadi kayak yang akhirnya di 2019 dan 2020, 2021 semua keraguan dan juga semua kesedihan yang dulu pernah gue rasain itu kejawab. Kenapa sih Tuhan nggak ngizinin kamu buat lolos di 2018 akhir, dan kenapa lolosnya di 2019, semuanya kejawab. Dan menurut gue juga jangan terburu-buru untuk menilai keadaan ataupun kenyataan yang kita alamin, karena suatu hari kita tuh pasti bakalan nemuin jawabannya kenapa Tuhan tuh ngerencanainnya tuh kayak gitu. Dan percaya deh, itu tuh lebih indah ataupun lebih baik, terus lebih dari yang kita bayangkan. Selama kalian udah ngelakuin yang terbaik dan selalu percaya dengan apa yang kalian mau, percaya sama dream yang udah kalian create, dan ya intinya tuh semua tuh balik lagi ke diri kita pribadi. Dan salah satunya lagi, selama berjuang dapetin beasiswa dan kuliah ke luar negeri, ada satu lagi ilmunya, gue belajar jadi orang yang bodoh amat, karena kadang sikap bodoh amat itu diperluin. Jadi nggak jarang orang-orang yang mungkin meragukan ketika kita bilang pengen kuliah ke luar negeri ataupun punya mimpi yang tinggi. Nggak jarang, pasti ada. Kita nggak butuh orang lain percaya sama mimpi ataupun hal-hal yang kita yakini. Jadi yang paling penting memang diri kita sendiri sih. Jadi kayak terserah orang lain mau percaya atau enggak, terserah orang lain mau support atau enggak, tapi yang paling penting adalah diri kita harus yakin dan mensupport mensupport diri kita sendiri, karena yang paling penting menurut gue ya diri kita sendiri gitu sih. Dan ya belajar deh bersikap bodo amat dengan omongan-omongan orang gitu ya, sebaperan apapun kalian. Itu sih yang gue rasain selama ini. Terakhir gue mau bilang terima kasih banyak untuk teman-teman yang gak pernah capek mendoakan, yang gak pernah capek mensupport gue sampai dengan hari ini, sampai akhirnya gue bisa bilang assalamualaikum Brisbane gitu ya, sampai akhirnya gue bisa flight dari Lampung to Australia. Jadi kayak yang gue bener-bener anak daerah, kayak dari ujung pulau Sumatera yang ke provinsi pun harus butuh 6 jam. Jangan lupa aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue, karena selama karantina ini kemungkinan gue akan buat beberapa video. Dan kalau kalian bersedia boleh subscribe dan juga like kalau kalian suka. See you in the next video. Bye bye.